Banyak orang tua yang suka memuji anak-anaknya, termasuk saya, dengan maksud memberikan dukungan moral kepada mereka, terutama ketika mereka melakukan hal-hal yang positif, yang kita anggap baik, yang kita anggap bisa membuat kita bangga sebagai orang tua. Contohnya, ketika anak yang baru merangkak bisa berjalan, atau yang baru berjalan bisa berlari, atau mungkin anak-anak yang pulang dari sekolah bawa nilai hasil ujian mungkin 100, ya kita puji, wah pinter kamu gitu. Atau wah emang cerdas anak mama gitu. Itu salah satu contohnya. Nah, dukungan positif ini ternyata memang menurut hasil penelitian punya efek yang baik kepada anak ya, memacu anak untuk kerja lebih baik lagi gitu. Namun ternyata memuji anak sebagai anak yang pintar atau cerdas itu punya efek buruk. Efek buruknya ini ternyata hampir sama dengan efek buruk kalau kita manggil anak kita bodoh kamu gitu, atau dasar blow on kamu. Kenapa? Efek negatif dari memuji anak sebagai anak yang cerdas atau pintar ini dijelaskan oleh salah satu peneliti dari Universitas Stanford di Amerika Serikat, Carol Dweck. Dia menjelaskan hasil penelitian selama 15 tahun itu menunjukkan bahwa memuji anak pintar atau cerdas atau brilian itu membentuk pola pikir anak. Kata bahasa yang dia pakai itu menjadi fixed mindset. Kalau saya boleh terjemahkan secara bebas, itu pola pikir yang tetap atau pola pikir yang nggak bisa berubah. Orang-orang yang mempunyai fixed mindset itu beranggapan bahwa kecerdasan atau bakat atau kemampuan seseorang itu memang udah ada dari lahir, itu udah ada dari lahir dan nggak bisa dikembangkan lebih lanjut lagi gitu. Jadi kepintaran seseorang itu nggak akan bisa ditambah. Jadi memang udah dari lahirnya pintar, ya udah pintar gitu. Kalau udah dari lahirnya bodoh ya bodoh aja, sampai belajar sampai kapanpun ya bodoh aja gitu. Anak-anak yang punya fixed mindset akan takut terlihat bodoh. Anak-anak yang sering dipuji sebagai anak yang cerdas atau pintar itu beranggapan bahwa mereka diterima oleh orang tua mereka atau mereka diterima oleh lingkungan sekitar karena kepintaran mereka gitu. Terlihat pintar adalah segalanya buat mereka gitu. Nah, dalam penelitiannya Carol Dweck ini ngumpulin beberapa ratus anak yang baru masuk SMP, lalu dites level kecerdasannya, dikumpulin anak-anak yang punya level kecerdasan yang sama. Nah, ini mereka dibagi dua grup. Grup pertama yang dipuji kepintarannya. Nah, grup nomor dua itu dipuji hasil kerja kerasnya. Nah, lalu selama 2 tahun mereka dikasih tugas-tugas. Lalu dipantau hasilnya gimana. Ternyata selama 2 tahun ini hasil kerja dua kelompok ini jadi jauh berbeda. Yang kelompok nomor pertama yang dipuji karena kepintarannya itu peningkatan kerjanya rendah dibandingkan kelompok kedua. Kelompok kedua itu hasil kerjanya malah jauh melampaui hasil kerja grup pertama. Dalam penelitiannya juga Carol Dweck menjelasin bahwa ini ternyata grup pertama yang sering dipuji kecerdasannya itu hanya pengen tugas-tugas yang dianggap gampang dikerjain. Bukan tugas-tugas yang sulit yang bakal nunjukin kelemahan mereka, bakal nunjukin kebodohan mereka menurut anggapan mereka. Sedangkan kelompok yang dipuji karena kerja keras dan usahanya justru pengen menginginkan tugas-tugas yang dianggap sulit dan menantang gitu. Sedangkan grup nomor satu itu pas dikasih tugas-tugas yang sulit, itu motivasi belajar mereka tuh berangsur-angsur turun gitu. Dan mereka kemudian mengalami semacam depresi. Nah, pas lagi mereka mengalami depresi itu, mereka grup pertama ini dikasih tugas yang mudah, yang seharusnya mereka bisa gampang kerjain gitu. Ternyata pas udah dikasih tugas yang mudah, juga grup pertama ini nggak bisa ngerjain karena udah dipengaruhi oleh rasa depresi tadi gitu. Sedangkan dari grup 2 itu performa mereka masih
tinggi. Begitu grup 2 dikasih soal-soal yang jauh lebih mudah, itu mereka selesai dengan gampang gitu. Dan hasilnya pun jauh melebihi hasil dari grup yang pertama. Nah, menurut Carol Dweck, itu anak-anak yang di grup pertama yang mempunyai fixed mindset, itu cenderung akan melakukan segala cara untuk terlihat cerdas, seperti yang saya bilang sebelumnya. Jadi mereka akan nyontek ujian, atau misalnya kabur dari kelas, atau nyalahin guru atau materi yang terlalu susah, atau pura-pura bosen di kelas. Itu semua untuk menutupin kelemahannya dia, supaya mereka nggak terlihat bodoh gitu. Sedangkan orang-orang yang mempunyai growth mindset, menurut Carol Dweck, itu mereka menganggap bahwa kesulitan-kesulitan ini memang bagian dari proses belajar. Jadi murid-murid yang mempunyai growth mindset itu beranggapan bahwa orang-orang pintar kayak Albert Einstein itu dia itu jadi terkenal karena memang hasil kerja keras yang lama gitu, dan hasil kerja kerasnya itu yang menjadikan dia terkenal gitu. Sedangkan orang yang punya fixed mindset memang menganggapan bahwa Albert Einstein itu memang udah pintar dari lahir gitu. Tuh. Nah, masih menurut peneliti yang sama, orang-orang yang punya fixed mindset itu beranggapan bahwa kalau kita harus bekerja terlalu keras atau bekerja lebih keras dari orang lain untuk mendapatkan sesuatu, itu nggak seharusnya gitu. Jadi, sedangkan orang-orang yang mempunyai growth mindset itu beranggapan bahwa hanya karena kita harus kerja lebih keras dari orang lain, bukan berarti kita nggak bisa mencapai tujuan tersebut gitu. Cuma kita memang harus bekerja lebih keras gitu. Tapi bisa kita mencapai tujuan tersebut gitu. Nah, itu bedanya. Nah, lalu bagaimana nih anak-anak Indonesia? Nah, kita lihat laporan dari hasil tes PISA yang terakhir ya. Itu dirilis di laporan Bank Dunia tahun 2019. Situ nyebutin bahwa ternyata hasil tes dari murid-murid di Indonesia umur sekitar 15 tahunan itu lebih rendah dari murid-murid negara-negara tetangga dan negara-negara berpenghasilan rendah lainnya. Dalam laporan tersebut juga disebutin bahwa selain disebabkan akses pendidikan yang rendah dan faktor ekonomi, hasil tes yang rendah ini juga disebabkan oleh motivasi belajar dari murid-murid Indonesia ini yang rendah berdasarkan laporan Bank Dunia tadi. Itu murid-murid ini juga berpendapat bahwa kecerdasan dan kepintaran seseorang itu nggak bisa ditambah atau dikembangin walaupun dengan usaha dan kerja keras. Hal ini juga nggak cuma dialamin oleh murid-murid dari Indonesia. Ternyata di laporan yang sama itu nyebutin bahwa situasi ini pernah dialami oleh murid-murid dari salah satu negara di Amerika Selatan lah. Nah, menariknya hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata ada peningkatan hasil dari murid-murid di Peru setelah ada intervensi gitu, untuk merubah pola pikir mereka yang sebelumnya punya pola pikir fixed mindset menjadi lebih ke growth mindset atau lebih berkembang. Nah, peningkatan motivasi murid-murid tadi itu ternyata berhasil menaikkan hasil tes mereka. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari sini, kalau kita ingin anak kita punya motivasi belajar yang tinggi dan tumbuh sebagai individu yang punya pandangan bahwa hidup ini adalah proses pembelajaran, serta jatuh bangun, kerja keras, dan kegagalan atau kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran tersebut. Maka mulailah puji usaha dan kerja keras mereka. Itu bukan kepintaran mereka. Oke, mudah-mudahan video ini berguna buat teman-teman semua. Kalau saya ada salah atau mungkin ada kekurangan informasi, boleh ditambah di kolom komen. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.